Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa azallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Al-Mawsu'ah Al-Manahij Syar'iyyah di mana kita sudah bacakan beberapa hadis pada bab babut tasydid fid dain, bab beratnya berhutang. Seperti yang sudah kita baca sekitar 4 atau 5 hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya berhutang itu boleh, tetapi untuk hal-hal yang memang darurat, yang perlu. Tidak boleh dikit-dikit hutang. Karena seorang yang meninggal sementara hutangnya belum dibayar, maka rohnya mahbus, rohnya itu tertahan sampai hutangnya dilunaskan. Apalagi kalau ada seseorang yang dia itu berhutang dan berniat untuk tidak membayar. Maka seperti yang sudah kita jelaskan bahwa masalah hutang jika tidak selesai di dunia, maka akan dilanjutkan episodenya, permasalahannya di akhirat. Tidak selesai hanya di dunia. Kecuali kalau seseorang itu berhutang, lantas dia memang niat bayar. Qaddarallah masya fa'ala, tiba-tiba dia meninggal dunia. Bukan berarti dia tidak mau membayar hutang. Mau dia bayar hutang, tapi qaddarallah tiba-tiba meninggal dunia. Atau dia belum sanggup membayar, Allah sudah jemput nyawanya. Maka untuk hal ini Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan hutang tersebut. Tetapi apabila dia punya kemampuan, dia menunda atau berniat tak membayar, maka hal itu akan bermasalah sampai di hari akhirat. Bahkan hadis yang sudah kita baca, Rasulullah mengatakan seandainya seseorang itu perang, tewas, kemudian dihidupkan lagi, perang lagi, tewas lagi, dihidupkan lagi, perang, tewas lagi, maka dia tidak akan masuk ke surga kalau dia masih punya hutang. Itu ikhwah, bahayanya yang namanya hutang. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum, an Jabir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung atau terpenjara, tertahan akibat hutang yang enggak dibayar. Akibat hutang yang belum dibayar. Hatta yuqda anhu, sampai dibayar hutangnya. Makanya ikhwah, kalau ada mayit dia punya hutang, maka sebelum hartanya tersebut dibagi-bagikan ke ahli waris,
maka yang pertama yang diselesaikan adalah masalah hutang. Demikian ikhwah. Itu masalah pertama yang harus diselesaikan. Hutang itu masalah berat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, mata rajulun faghassalnahu, seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami mandikanlah dia, wa kaffannahu, dan kami kafankan dia, maksudnya kami kafankan mayat tersebut, mayat laki-laki ini, wa hannatnahu, dan kami beri dia wangi-wangian. Karena ikhwah, salah satu sunnah ketika mengkafankan mayit disunahkan untuk diberi wangi-wangian kain kafannya. Mayitnya juga diupayakan pada siraman yang terakhir itu disiram dengan kapur barus atau dengan apa saja yang bisa membuat dia wangi. Ya, seperti jeruk purut biasanya ada rendaman jeruk purut membuat dia menjadi segar. Demikian ikhwah. Dan siraman terakhir adalah kapur barus. Demikian juga ketika dikafankan disunahkan untuk kain kafannya itu diberikan wangi-wangian agar si mayit tetap wangi. Wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang bawa anak, tolong anaknya ditertibkan ya, jangan ganggu yang lain. Wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaz inda maqam Jibril. Dan kami letakkan jenazahnya untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan jenazah, di dekat maqam Jibril. Maqam Jibril itu sejajar dengan pintu Baqi'. Kayak yang sekarang ini dindingnya itu ada pagar sedikit. Di situ sejajar dengan babul Baqi', nanti ada babu Jibril, nanti ada babu Nisa di situ. Ya, sejajar. Kemudian ikhwah, summa adanna Rasulullah SAW bis salati alaihi. Lantas kami beritakan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyolatkannya. Jadi jenazah ini sengaja dibawa ke samping Masjid Nabawi untuk disolatkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu ikhwah, jenazah itu umumnya bukan disolatkan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Ya, kalau kiblatnya kemari, ya kalau ini Masjid Nabawi, sana kiblatnya, ini kan daerah Baqi', jadi sebelah kirinya, ya, samping sebelah kiri, bukan samping sebelah kanan. Karena sebelah kiri ini Baqi' ke ujungnya. Nah, disitulah biasa di samping, di luar, bukan di dalam masjid, di luar itu khusus untuk sholat jenazah. Di luar masjid di samping sebelah kiri, dekat maqam Jibril. Kemudian ikhwah, faja'a ma'ana fatakhatta khattan. Maka beliau pun datang bersama kami dan beliau pun melangkah beberapa langkah. Summa qala, lantas beliau bersabda, la'alla 'ala sahibikum dainan. Sepertinya teman kalian ini punya hutang. Itu dia. Dari mana beliau tahu si mayit ini punya hutang? Ikhwah, terkadang beliau diberitahu oleh Jibril alaihissalam, ya, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi dua kuburan, beliau mengatakan tentang dua kuburan ini, innahuma la yu'adzaban, penghuni kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir, mereka berdua diazab dikarenakan satu dosa besar yang mereka anggap gak dosa besar. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah wal akharu la yastatiruna minal baul. Adapun yang satu selalu mengadu domba, yang kedua, yang satu lagi kalau dia buang air kecil tidak istinja. Lantas beliau mengambil pelepah kurma dan dipotong dua,
separuh ditancapkan ke kuburan yang satu, separuh lagi ditancapkan ke kuburan yang satu lagi. Beliau mengatakan, la'alla Allah yukhaffif anhum al-'adzab ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan adab mereka berdua selama pelepah ini tidak kering, belum kering. Itu ikhwah. Makanya dalam masalah ini tidak bisa kita meniru beliau untuk menancapkan pohon di kuburan. Karena beliau menancapkan itu dikarenakan beliau tahu ini penghuni kuburannya sedang diazab. Lantas beliau mengkaitkan jangka waktu doanya dengan keringnya hingga keringnya pelepah kurma. Kalau kita, dari mana kita tahu? Jadi tahunya Rasul dari mana ikhwah? Dari mana Rasul tahu bahwasanya kedua orang ini diazab? Dari Jibril alaihissalam. Karena pada dasarnya beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Di sini Rasulullah mengatakan la'alla ala sahibikum dainan. Sepertinya saudara kalian ini punya hutang ya, kata beliau. Qalu na'am dinaron. Benar Rasulullah, 2 dinar. Hutangnya 2 dinar. Fatakhallafa, beliau pun mundur. Faqal sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian aja yang nyolatkan, aku enggak. Sampai enggak mau Rasulullah SAW menyolatkan orang yang punya hutang. Itulah ikhwah, beratnya hutang itu. Ya. Fatakhallafa, yang tadinya beliau mau sholatkan, ketika tahu si mayatnya punya hutang, fatakhallafa, beliau mundur dan mengatakan sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian aja yang nyolatkan. Sampai Rasulullah pun tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Salah seorang dari kami ada yang bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya. Kalau begitu Rasulullah, hutangnya aku yang tanggung. Kata siapa tadi? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah, hutangnya aku yang tanggung. Lantas faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah menekankan lagi seraya mengatakan, huma alaika wa fi malika wal maitu min huma bari. Berarti hutang ini menjadi tanggung jawabmu. Kamu akan bayarkan dengan hartamu, dan si mayit berlepas diri dari hutang. Ini untuk ditekankan lagi, ya, memang itu kan maknanya. Lebih dijelaskan Rasulullah, qala na'am. Kata Abu Qatadah, benar ya Rasulullah. Karena sudah ada yang menanggung hutangnya, fasalla alaihi, dan beliau pun menyolatkannya. Itu ikhwah. Kalau enggak, beliau enggak mau nyolatkan. Faja'ala Rasulullah idza laqiya Abu Qatadah yaqul ma sana'ta dinaran. Setiap kali Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah, Abu Qatadah gimana dengan 2 dinar? Udah dilunaskan belum? Begitu. Jadi ketemu ya Abu Qatadah, udah kamu lunaskan belum? Itu yang 2 dinar. Hatta kana fi akhiri dzalik, sampai mungkin beberapa kali ketemu belum juga, hingga akhirnya ketemu lagi. Apa kata Qatadah, Abu Qatadah? Qad qadaituhuma ya Rasulullah, sudah kulunasi ya Rasulullah. Qala al-an hina baradat alaihi jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Bayangkan ikhwah, padahal itu sudah menjadi tanggung jawab Abu Qatadah. Berjanji akan melunaskan hutangnya, itu pun kulitnya masih dibakar. Padahal sudah ada yang menanggung. Itulah bahayanya ikhwah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kalian berhutang yang akan dilunaskan pada hari yang akan datang, maka tulis. Karena kalau nggak ditulis, meninggal. Kita punya hutang, kita nggak tulis, meninggal kita. Terus siapa yang tahu kita berhutang? Walaupun harta kita melimpah misalnya, nggak tahu siapa yang berhutang gimana. Kalaupun ada yang datang misalnya, bang, bapak, abang itu punya hutangan saya berapa? 5 juta. Mana buktinya? Oh, nggak ada tulisan. Demikian ikhwah. Kira-kira mau ahli waris melunaskan hutang, ada orang mengatakan ayah kita punya hutang 5 juta, lantas udah dikasihkan saja begitu? Hah? Enggak mau. Kalau enggak nanti semua orang kan mengatakan, bilang aja, nih hasilnya itu. Tentu semua akan minta data, ikhwah. Taib. Kalau kita nggak punya data, kita berhutang memang nggak punya data.
terus ditagih oleh orang yang berpiutang kepada kita, sementara kita ini sudah meninggal, itu gimana? Ahli waris kita nggak mau ngasih, terus siapa yang nanggung tuh hutang? Tanggung sendiri di akhirat. Begitu ikhwah. Jadi hutang itu sangat berbahaya. Makanya babu syadidud dain, at-tasdidu fid dain. Dahsyatnya, beratnya yang namanya hutang. Ikhwah, hutang hukum asalnya boleh, silahkan. Ya silahkan. Tetapi upayakan jangan berhutang kecuali untuk hal-hal yang penting dan jumlah yang secukupnya. Misalnya nih, dia memasukkan anak pesantren, uang masuknya 10 juta. Udah, oke, ada teman yang percaya dengan dia berhutang. Ya sudah, cukup 10 juta, jangan tambah 20 juta. Demikian, karena beban semakin berat, ikhwah. Ikhwah, jangankan kita belum punya uang untuk melunasi hutang, kita sudah punya uang untuk melunasi hutang, itu setan gak akan membiarkan kita untuk melunasi hutang. Begitu, karena dia tahu ini orang kalau dilunasi hutangnya, hutang itu wajib, berpahala gak dia? Berpahala. Setan inginnya kita itu gak mau bayar hutang. Demikian ikhwah. Ya, dia senang agar kita itu berhutang, dan ketika berhutang senang si setan agar kita nggak bayar hutang. Makanya kan orang-orang yang berhutang, ketika dia mau berhutang itu kan masya Allah kan lisannya manis, semuanya dengan wajah yang sangat sedih, seolah-olah dia sedang bermandikan derita, berbalut berselimutkan derita, bermandikan air mata. Tolonglah, hanya engkaulah harapan saya, nggak ada yang lain. Mungkin udah di stylenya, udah dicatatnya konsepnya, puisinya. Demikian ikhwah, kita pun merasa ya udahlah nggak apa-apa. Kapan dibayarnya? Sebulan. Oke lah, saya perlunya 2 bulan. 2 bulan yang akan datang, misalnya tahun ajaran 2 bulan yang akan datang, dia minta mungkin misalnya di Maret lah ya. Demikian, dah nggak apa-apa, masya Allah. Akhirnya dilepaslah uang itu. Barulah setelah itu nggak ngerti lagi kita gimana nasib uang kita itu. Terkadang ketika kita tagih, dia lebih galak dibandingkan kita. Seolah kita yang sedang minjam duit dia. Apalagi kalau keluarga, ikhwah. Kalau keluarga, ya, mereka akan katakan, halah gitu aja ditagih. Nah, begitu dia. Ada seorang anak, ini true story nih, seorang anak perempuan hutang kepada bapaknya. Enggak tahu saya berapa, 5 juta atau 10 juta. Jadi bertahun-tahun anak perempuannya ini anak perempuannya sudah menikah, ada berkeluarga. Bertahun-tahun tidak dilunaskan. Ditagih lah oleh bapaknya. Ditagih-tagih, lama-lama anak perempuannya jengkel. Ayah nih gimana? Ayah kan udah tua, nggak perlu lagi duit. Ngamuk ayahnya. Walaupun orang tua kok kira nggak perlu duit gitu. Orang tua juga perlu duit. Demikian, ya bukan nggak perlu duit. Itulah marah si anaknya ini, berbaik sangka atau buruk sangka. Kalau kita menyangka orang tua nggak perlu duit itu baik sangka atau buruk sangka itu? Baik sangka itu ya. Demikian ikhwah, ngamuk orang tuanya. Ngamuk tuanya. Orang selama belum mati masih perlu duit, nah, gitulah ikhwah. Itulah ikhwah. Jadi ya begitu, gimana? Ya, makanya kalau kita membantu kerabat itu pahalanya 2 ikhwah. Karena kesabarannya itu perlu 2 kali lipat. Kan bisa saja ketika kita bantu, dia akan mengatakan, merasa, loh, ya dia wajib dong bantu saya. Saya kan kakaknya, saya kan abangnya, saya kan adiknya. Kalaupun saya nggak lunaskan, udahlah dimaafkan saja. Tapi dia ngomong gitu, bukan dia ngutang. Itulah ikhwah. Makanya lebih butuh kesabaran yang lebih ketimbang kalau kita memberikan hutang, membantu orang yang bukan kerabat. Demikian ikhwah. Selanjutnya ya, An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Jadi di sini ikhwah, Rasulullah pada waktu itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ini di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam. Tetapi di akhir Islam, di akhir-akhir kehidupan beliau mau menyolatkan. Kenapa? Waktu itu Baitul Mal sudah melimpah. Kata beliau,
Man mata walahul mal, barang siapa yang meninggal dan dia punya harta, fali warathatihi, maka itu harta tersebut dibagi-bagikan untuk ahli warisnya. Wa man kana lahud dain, barang siapa yang punya hutang, fa alayya, maka aku yang tanggung. Itu ikhwah. Kalau dia punya harta warisan untuk ahli warisnya, kalau dia punya hutang yang nanggung Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya Pak, kalau bapak itu meninggal, yang nanggung hutang bapak itu negara sebenarnya. Pak Prabowo yang mikirin harusnya. Itu seharusnya itu begitu. Ya seharusnya begitu. Ya, tapi mungkin kondisi Indonesia seperti di awal Islam. Makanya setelah di akhir-akhir itu Rasulullah menyolatkan. Yang punya hutang nggak apa sholat. Kenapa? Karena dia yang langsung melunaskan. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia ikhwah. Korelasi dua hadis yang dimana yang di sini Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, di sini malah Rasulullah menyolatkan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul li ashabihi, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. La tukhifu ini janganlah engkau membuat dirimu takut setelah kamu merasa aman. Artinya begini, kalau kita nggak punya hutang, kan kita nggak ada kekhawatiran. Misalnya nih, antum berhutang dengan salah seorang teman pengajian, antum nggak punya hutang. Antum nggak punya utang dengan salah seorang yang hadir di pengajian. Khawatir nggak antum datang ke pengajian? Nggak khawatir, ya kan? Nggak ada takutnya. Tapi ketika kita berhutang gimana? Apalagi sudah jatuh tempo, sanggup antum hadir? Nggak sanggup ikhwah. Nanti ketemu, ditagihnya, gitu kan? Itu masih mendingan dia takut ketemu. Ada ikhwah, macam nggak ada kejadian. Macam tak berhutang dia itu dia. Kita mau nagih gimana? Dia pun sepertinya dibilang lupa, ya kok lupa gitu kan. Ada yang begitu ya ikhwah. Ya, hutang. Tapi kok sepeda motornya baru. Itu yang kadang-kadang kita buat jengkel. Makanya ikhwah, perhatikan. Sebenarnya kan banyak kaum muslimin itu yang punya uang terduduk. Tahu kan uang terduduk itu? Uang yang belum dipakai, bukan uang nggak dipakai, nggak ada uang nggak dipakai. Uang yang belum dipakai, uang jaga-jaga kan ada ya. Mungkin terpakainya sebulan lagi, mungkin terpakainya untuk 2 bulan lagi, ada yang setengah tahun lagi begitu. Ini kan uang terduduk ini, yang belum dipakai. Kalau logikanya, apalah salahnya kita pinjamkan uang ini kepada teman kita yang membutuhkan, ya kan? Uang tak berkurang, pahala bertambah. Kan enak ya, iya kan? Tapi permasalahannya itu ikhwah, amanah sudah kurang. Sekarang ini bukan kita nggak mau bantu, kalau sudah keluar tuh duit susah nak balik. Itu dia, susah nak balik. Untuk kembali itu rasanya ya Allah, setiap kita memberikan hutang kepada orang, seolah itu uang bagaikan kemungkinan besar tak balik. Itulah dia ikhwah. Ya, ada lagi modelnya, dia punya target. Hutang pertama mungkin 1 juta 2 juta. Dia tepati janjinya. Wah, baguslah, nah ini kan kita image-nya bagus kan? Ini orang ini bagus, hutangnya tepat janji. Sebulan lagi datang dia, lebih banyak lagi. Minta 6 juta. Kita kan sudah percaya kasih 6 juta. Di situ baru dimainkannya, nggak balik dia. Itu ikhwah. Pancingan rupa yang pertama, begitu. Enggak balik. Itu kejadian-kejadian begitu ikhwah. Memang pemain hutang. Demikian ikhwah. Seperti saya katakan, ini biasanya orang yang ngontrak, pindah-pindah kemana-mana gitu. Setiap dia tinggalkan tempatnya, banyak utangnya di situ. Pindah lagi, utang lagi. Tinggal di Mencirim 2 bulan, setahun, 2 tahun, banyak utangnya, pindah dia. Tiba-tiba hilang sekeluarga, cing, begitu, macam jin. Itulah ikhwah. Jadi la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat diri kalian takut setelah dia merasa aman. Karena apa ikhwah? Gara-gara hutang itu.
Ya, kan banyak orang tiba-tiba nggak ngaji-ngaji lagi gara-gara hutang. Banyak yang begitu. Ya, ini orang ini kok tiba-tiba hilang. Seperti yang saya bilang, para pedagang-pedagang ini mereka memiliki suatu ucapan, hanya ada 2 jenis makhluk yang bisa hilang tiba-tiba. Pertama jin, yang kedua yang punya hutang. Itu ikhwah. Dan memang itu terbukti bisa hilang tiba-tiba. Yang tadinya rajin, Masya Allah, setiap minggu, setiap pekan ada 3 kali ngaji, rajin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ketika punya hutang, hilang tanpa jejak. Sidik jarinya pun nggak ada. Itulah ikhwah. Kenapa? Gara-gara hutang. Takut dia untuk hadir. Ya, takut dia untuk hadir. Demikian ikhwah. Ini yang dimaksud dengan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat takut diri kalian setelah kalian merasa aman. Coba kita nggak punya utang, datang santai, pulang juga santai, datang nggak ada khawatir, pulang nggak ada khawatir, begitu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Antum merasakan nggak kalau ada orang yang suka berhutang, kita pun malas duduk dekat-dekat dia. Pokoknya kalau sudah duduk di sampingnya, akhi ada 100, biar nggak putus. Biar nggak putus. Pantang duduk, ada 100 akhi, biar nggak putus. Demikian. Akhirnya kan orang di sana dia duduk, kita duduk sini. Jadi apa namanya? Toksit, apa namanya? Itulah di ikhwah, ya. Orang pun segan mau duduk di samping dia, segan. Kemudian ikhwah, ana Uqbah bin Amir sudah. Qalu wa ma dzalika ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Yang tadinya takut, tadinya aman, merasa aman, tiba-tiba rasa takut. Qala bidain, gara-gara hutang. Ya, gara-gara hutang. Makanya kan kalau ada orang hutang ke kita, dia belum bayar-bayar, pasti nggak berani ketemu dengan kita. Gimana kira-kira? Warisan gimana? Ini sepertinya banyak yang dihutangin orang. Ya nggak bayar. Itu dia, susah ketemu dengan dia pun segan ketemu. Kadang-kadang dia bisa membayar, sudah nggak mau bayar lagi. Karena kita sudah tidak mau menagih, udah nggak mau menagih. Jadi kaedahnya dia kalau nggak ditagih lagi berarti dianggap sudah lunas. Belum tentu ikhwah. Ya. Orang yang tadi yang menagih-nagih sekali 2 kali kemudian nggak ditagih lagi, itu bukan ridho, itu redo, rela tapi dongkol, nggak rela dia itu. Demikian ikhwah. Ya, an Thauban maula Rasulillah sallam an Rasulillah sallam annahu qol, dari Thauban mantan hamba sahayanya Rasulullah dari Rasulullah sallam annahu qala, dia beliau bersabda, man faraqa ruh jasada, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasa dakhal jannah, sementara dia terlepas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Barang siapa yang meninggal, terpisahnya ruh dari jasad, artinya meninggal. Barang siapa yang meninggal dan dia tidak melakukan 3 hal ini, maka dia masuk surga. Yang pertama, al-kibr, minal kibr, sombong. Sombong itu ikhwah, ghamtun nas wa batrul haq, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Yang kedua yaitu al-ghulul. Ghulul ini ikhwah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Yang ketiga wadain, dan hutang. Itu dia. Setakwa-takwanya seseorang, kalau dia punya hutang gak akan diizinkan masuk ke surga, walaupun dia sudah terdaftar sebagai penduduk surga. Dia belum diizinkan sampai selesai masalah hutang piutangnya. Seperti yang hadis yang sudah kita bacakan, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya seseorang terbunuh dalam jihad fisabilillah, tsumma uhya, kemudian dihidupkan, summa qutila, kemudian terbunuh lagi, summa uhya, kemudian dihidupkan lagi, summa qutila, kemudian terbunuh lagi, wa alaidain, sementara dia punya hutang, ma dakhala jannah hatta yaqdiya dainahu, maka dia tidak akan masuk surga sampai dia lunasi hutangnya. Apa ada ibadah yang lebih berat dibandingkan jihad, menyabung nyawa? Ya, kita mau mengorbankan nyawa. Yang namanya jihad itu
apa namanya, yang namanya jihad itu kemungkinan besar mati, itulah dia. Kemungkinan besar mati. Imma dia mati di medan perang, imma dia pulang, baik membawa kekalahan atau membawa kemenangan. Itu ikhwah. Ya mungkin ada cacat, mungkin ada luka yang sangat parah. Dulu kan perangnya begitu, one by one, face to face. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, jihad itu ya yang paling besar, yang setelah yang dia miliki, yang paling berharga, nyawa itu yang akan dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta. Harta habis bisa dibeli, harta habis bisa cari lagi, nyawa hilang. Kita nggak punya cadangan. Ya. Kita bukan seperti kepompong, mati tiba-tiba bisa terbang, enggak. Atau kalau orang-orang Buddha reinkarnasi gitu kan. Dia bisa, rohnya itu orangnya bisa pergi ke orang lain. Ada yang ke hewan. Kalau seandainya dia orang baik-baik, nanti inkarnasinya ke hewan yang baik-baik. Apa misalnya? Kucing ya, kelinci. Tapi kalau dia orangnya buruk, inkarnasinya ke binatang yang buruk, apa? Anjing, B2 gitu. Nah itu ikhwah, itulah dia. Islam nggak ada yang mati selesai ceritanya. Tinggal masalahnya di alam barzakh. Itu ikhwah. Itu pun kalau seandainya dia punya hutang, sudah sebegitu pengorbanannya, sampai 3 kali 3 nyawa yang dikorbankannya, begitupun dia nggak masuk surga. Bahaya utang nih ikhwah. Ya. Ustadz, utang saya nggak banyak kok, hanya 5.000. Ya udah, 5.000 itu nanti tuntut nanti di akhirat. Demikian ikhwah. Jadi antum yang ingat-ingat, misalnya ada pinjam buku di rumah, buku siapa ini? Nah, segera pulangkan atau minta halalkan. Akhi, sepertinya dulu saya pernah minjam buku ya. Saya juga nggak ingat. Kalau seandainya dihalalkan aja ya. Gitu caranya ikhwah melepaskannya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang kita minjam, kita nggak tahu ini punya siapa. Yang dipinjam juga dia nggak tahu kemana hilang bukunya. Rasanya dia punya buku, tapi kemana perginya? Siapa yang minjam? Lupa orang meminjam, yang meminjam, yang punya buku juga lupa siapa yang meminjam. Yang meminjam juga lupa ini buku siapa. Demikian ikhwah, kan bahaya ini. Jadi kalau antum ada kira-kira, bilang aja, mohon maaf akhi, sepertinya saya pernah punya utang lah kan antum. Nggak ada kok. Kalau seandainya ada, anggap lunas ya. Siap katanya kan. Berarti aman ikhwah. Itu dia. Tapi kalau dia katakan sepertinya saya punya utang antum. Lah iyalah, saya masih ingat kok. Rupanya masih ingat. Utangmu kan 1.335.000 rupiah. Masih hutang yang seharusnya antum bayar di tahun 2019. Ini sudah 2025. Antum nggak bayar juga, dan antum pura-pura nggak tahu. Nah itu jangan, maafkanlah, dianggap lunas. Nggak mau itu. Antum lunaskan. Itu ikhwah. Ya. Biasanya yang kecil-kecil. Ya, hutang beli sarapan, gitu kan, hutang untuk angkot, hutang untuk parkir, begitu. Hutang-hutang seperti ini biasanya dianggap hilang itu aja, ya, dianggap hilang begitu saja. Demikian ikhwah. Kemudian, min fikhil bab, di antara fikih bab, at-tasdidu fi amriddin, beratnya masalah amruddain, urusan hutang. Wa annahu hammun fil lail, itu merupakan penderitaan pada malam hari, wa dhullun bin nahar, dan kehinaan di siang hari, wa mani'un min dukhul jannah, dan penghalang masuk surga. Nomor 2, yajuzu qada'ud dain 'anil maiti min ghairi waladihi, boleh melunaskan hutang si mayit walaupun bukan anaknya. Artinya siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mau melunaskan hutang si mayit, maka hutangnya terlunaskan. Tidak harus anak, ya. Tidak harus anak. Ini sama seperti doa ikhwah. Doa itu siapa saja yang berdoa untuk mayit siapa saja selama dia muslim, ya, maka doa itu sampai kepada si mayit. Siapa saja, nggak harus kerabat. Tapi memang ada yang jalurnya itu
kuat, seperti doa anak kepada orang tua. Demikian ikhwah. Nomor 3, man mata qabla al-wafa'i bi ghairi taqsirin minhu ka'ayyakuna mu'siran aw yafja'uhu maut. Barang siapa yang meninggal sebelum dia lunaskan hutangnya dengan tidak melalaikan. Dia belum lunaskan bukan karena lalai, ya. Dia belum lunaskan karena memang dia belum sanggup, karena dia masih kesulitan, atau dia meninggal tiba-tiba. Wa kanat niyatu wafa'ad dain, sementara niatnya memang melunaskan, niatnya kuat untuk melunaskan hutangnya. Walam yaqdi anhu fid dunya, dan dia tidak melunaskannya di dunia, namanya juga meninggal tiba-tiba, atau belum sanggup bayar sudah meninggal. Maka takallafallahu anhu li sahibid dain, maka Allah lah yang akan melunaskan, itu dia, ya. Allah yang akan melunaskan utangnya. Jadi ikhwah, jadi gimana ini niatnya ini supaya hutang kita nggak usah dibayar? Gimana? Enggak bisa ikhwah. Itu dari awal kita niat, ya Allah saya memang nggak sanggup ya Allah, begitu. Saya memang nggak sanggup, Engkau saja yang melunaskan, begitu. Enggak, setiap kita berhutang memang kita niat untuk melunaskan. Kalau ada sedikit saja niat tidak kepingin melunaskan, maka dia akan dituntut di akhirat, dituntut di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan membayar berupa kebaikan, ya, akan bayar berupa kebaikan. Yadullu ala dzalika haditsan. Yang ini tunjukkan, dibuktikan dengan dua hadis. Satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu', hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia di mana dia ingin untuk mengembalikan harta tersebut, maka Allah bantu dia untuk memulangkan harta tersebut. Demikian juga hadis Maimunah marfu'an, hadis dari Maimunah dari Rasulullah SAW, ma min ahadin yadani dainan, tidaklah seseorang berhutang, ya'lamullah, Allah itu tahu, annahu yuridu qada'ahu, sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya dia, dan Allah tahu bahwasanya dia akan melunasi hutangnya, illa adahullah anhu fid dunya, kecuali Allah akan bantu dia untuk melunaskan hutangnya semasa di dunia. Demikian ikhwah. Jadi pertama ketika kita berhutang, hendaklah yang pertama ini memang dibutuhkan atau tidak. Demikian ikhwah. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Misalnya kemarin hari raya kita belum punya baju baru, kira-kira boleh nggak kita berhutang untuk beli baju baru? Gimana? Antum sudah berusia 60. Udah bau tanah masih mau baju baru juga. Tapi itu kan yang dewasa-dewasa ini. Perlu nggak baju baru ikhwah? Perlu. Hah? Baju baru perlu, tapi nggak punya duit. Gimana jadinya? Perlu nggak ngutang? Tapi itu kan kalau kita udah besar. Kalau anak-anak, kita punya anak-anak, perlu nggak mereka baju baru? Apalagi ya kita kapan beli baju barunya? Sedih kali kita dengar, ya kan? Ayahnya masih di Mekah gitu. Nah gimana kira-kira? Perlu nggak kita ngutang untuk beli baju baru anak-anak? Wah itu pertimbangannya berat di ikhwah. Berat pertimbangannya itu. Gak dibelikan kita kasihan nengoknya. Mau dibelikan kita gak punya duit. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita memberi pengertian kepada anak-anak. Ya, kalau kita hutang, kita tahu yang nanti kedepannya ada yang bisa untuk membayar, hutanglah. Tapi kalau kita pun nggak tahu gimana cara membayarnya, maka minta perhatian anak-anak. Demikian ikhwah. Itu anaknya
putrinya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan seorang pemuda yang memang keren, ikhwah. Orang kaya, anak muda tapi kaya. Kalau anak muda miskin kan nggak gitu cemerlang kan. Ini udah anak muda, kaya raya. Dia kapan miskinnya? Setelah menjabat jadi khalifah. Bayangkan ikhwah. Kita kapan kayanya? Tadi miskin, kayaknya kapan? Semenjak jadi keplor. Demikian, ya. Semenjak jadi khalifah, hilang kekayaannya. Sampai anaknya minta baju, ikhwah. Itulah dia, ya. Anaknya minta baju, tapi karena ayah nggak sanggup beli baju, khalifah nggak sanggup beli baju, bayangkan. Nggak sanggup membelikan baju untuk anaknya. Kita jabatan apa itu yang nggak sanggup belikan baju anaknya? Jabatan apa kira-kira? Jabatannya direktur peternakan buaya, saya kira masih bisa memberikan beli baju baru kan? Begitulah ikhwah, ya. Itulah mereka, ya. Tapi kalau kita sekarang, kalau memang antum upayakan belikan baju lah, kasihan kalau mereka nggak punya baju, sementara kawan-kawannya pakai baju baru, dia nggak. Belikan yang murah-murah saja. Itu dia. Atau untuk mengantisipasi itu, antum cari istri yang pandai jahit. Nah, itu bagus juga itu, ya, yang pandai jahit. Nah, jadi seragam, boleh bapaknya, anaknya, mamanya seragam, semua bajunya baju pink semua, misalnya gitu kan, macam satu yayasan. Ima macam satu yayasan, ima seperti ibu-ibu wirid kan, ada yang seragam-seragam itu kan. Itu ikhwan. Tapi yang keempat, wabidzalika yatabayyanu. Oleh karena itu jelaslah anna amru tasdid fi sya'ni man akhadha amwalin nas liyatalaffaha. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang dahsyat itu adalah mereka yang memang mengambil harta orang untuk memusnahkannya, menghilangkannya, wa yakulaha, dan untuk memakannya, wala yuridu qada'aha, dan dia tidak ingin untuk melunasinya. Allahu a'lam. Itu ikhwah. Dan sebenarnya juga sekali lagi ikhwah, hutang bukan nggak boleh, boleh berutang. Rasulullah pernah nggak berutang? Boleh berutang. Bahkan ketika beliau sedang meninggal dunia, beliau sedang berhutang dengan menggadaikan baju besi, baju perang. Bayangkan Rasulullah berhutang. Itu ikhwah. Tapi kan untuk kebutuhan pokok, ya, bukan kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang apa namanya, yang tertier. Kebutuhan pokok apa aja ikhwah? Primer, makan, sandang, pangan, papan. Selain itu, cuma 3 aja? Enggak, sekarang udah bertambah kebutuhan pokok ikhwah. Hah? Parkir, pakaian kan sandang. Hah? Listrik primer gak? Primer, uang sekolah. Zaman Rasulullah nggak ada uang sekolah, ikhwah. Uang sekolah. Demikian. Kalau sandang, pangan, papan ini masih bisa kita diskon. Ya masih bisa kita cari yang kurang, yang kualitasnya kurang. Makan masih bisa kita makan pakai garam, masih bisa. Apalagi garamnya masih garam Himalaya, itu kan masih enak lah itu. Atau pakai kecap misalnya, masih bisa makan. Demikian ikhwah. Kalau pakaian, ya kalau nggak sanggup baru masih bisa lah kita nengok-nengok di Pamela sana. Tapi harus pandai-pandai lah, nanti lebih mahal dia dibandingkan baru. Udah, yang cari yang second, gitu kan. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal, ya kita bisa ngontrak. Tergantung berapa kesanggupan. Gak sanggup yang 5 juta, cari yang 3 juta. Gak tahu yang 3 juta, yang 1 juta. Ada gak kontrak 1 juta? Ada ya, di bawah kaki Gunung Sibayak masih ada itu yang 1 juta setahun. Ya kalau di Setiabudi 1 juta setahun di mana Demikian. Pokoknya udah agak-agak ke daerah-daerah Mencirim sana lagi maksudnya. Nah, gitu. Kalau Mencirim sudah nggak ada. Kalau saya ke Mencirim tahun 2001 itu masih ada 350.000 setahun. Demikian. Itu pun bersyukur kali yang punya rumah. Ada yang nempatin. Itu 350.000. Demikian. 3 tahun nempatin 350.000. 1 tahun. Nah sekarang nggak ada 350.000. Paling murah 5 juta. Itulah ikhwah, ya.
Jadi, kalau yang namanya uang sekolah anak, kemudian seragam anak, buku pelajaran anak, ini gimana kita mau diskonnya? Kecuali kita punya jalur khusus lah dengan sekolah, menyatakan tidak sanggup, mungkin dapat diskon setengah atau 3/4 demikian. Ya, itulah dia. Uang sekolah juga demikian. Ya, jadi itu juga sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Kenapa nggak disekolahkan sekolah yang ini, yang gratis? Impres misalnya. Antum ada cita-cita menyekolahkan anak di Impres? Sekolah negeri? Kalau dulu kan bangga kali ya seorang nikah di Impres itu, karena memang nggak bayar kan. Demikian, tapi enggak, sekarang sudah enggak, ikhwah. Karena memperhatikan bagaimana agama si anak, ya. Taib, itulah ikhwah, azallahu wa iyyakum, ya. Jadi sekali lagi, kalau memang benar-benar butuh darurat, silakan hutang. Tapi kalau tidak, maka jangan berhutang. Bertahan untuk tidak berhutang. Demikian ikhwah. Ibu-ibu bertahan untuk tidak berhutang, walaupun di depan matanya cuci gudang. Ada cuci gudang, mama kadang-kadang cuci gudang, cuci gudang, diskon, demikian. Periuk sudah 6 di rumah, tetap ada periuk diskon, dibeli juga periuk diskon itu. Sebegitu ikhwah. Tas, demikian, tas. Makanya tas mak-mak ini banyak. Tas antum berapa? Berapa biji tas antum? Belum punya tas? Kasihan kalian antum belum punya tas. Bawa tasnya 3. Antum apa dulu? 2. Itu laki-laki gitu, 2, 3, 4 paling udah banyak kali itu. Mak-mak selemari. Ini mau jualan apa? Itulah dia. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita satu bab lagi. Babu zajri an akhdhi amwalin nas li itlafiha. Bab celaan orang yang mengambil harta orang lain untuk memusnahkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain maksudnya untuk dia pulangkan, maka Allah akan mudahkan dia untuk memulangkannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambilnya untuk dia musnahkan, maka Allah akan musnahkan juga hartanya. An Suhaib al-Khair radhiyallahu anhu ani Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW, ayyuma rajulan yadinu dainan, laki-laki mana saja yang berhutang, wa huwa mujmi'un alla yuaffihi iyah, dan dia berniat untuk tidak melunaskan, laqiyallahu sariqan, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan menyandang gelar pencuri, maling. Min fiqhil bab 1, taghlidhu zajri an akhdhil amwalin nasi itlafiha. Dicelanya orang yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk memusnahkannya, maksudnya dengan maksud tidak untuk memulangkannya. Faman fa'ala dzalika atlafahu Allah fid dunya wa fi ma'asyihi wa au nafsihi. Barang siapa melakukan itu, maka Allah akan musnahkan juga hartanya di dunia, dalam penghidupannya. Wa hadza musyahidun mimma yata'ata hadza sya'n. Dan ini bisa kita saksikan langsung dari kenyataan yang ada. Jadi orang yang suka berhutang memang hidupnya tidak bisa sukses, tidak bisa berkembang. Kenapa? Banyak kali hutang-hutang orang yang nggak dibayar-bayarnya, sulit hidupnya. Demikian ikhwan. Wa kadzalika yatlufu fil akhirati bil adzabi. Demikian juga Allah akan musnahkan dia nanti akhirat dengan memberikan azab. Nomor 2, yang bagi tahsinun niyyah inda istiqrat. Hendaklah seorang itu meluruskan niat ketika dia hendak berhutang. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Salam. Saya mau bertanya, bagaimana dengan menyikapi antara kita mau bayar utang tapi kira anak dulu mau nikah. Nah, itu didahulukan mana? Utang. Utang bukan nikah. Kalau antum punya duit pas-pasan, antum hutang, sementara kepingin menikah, mana lebih dahulu, hutang apa nikah? Tergantung hutangnya. Kalau hutangnya dilunaskan 10 tahun lagi, kalau hutangnya itu harus dilunaskan dalam waktu yang cepat, maka dia lunaskan hutangnya dulu.
baru kemudian dia menikah. Itu ikhwah, bukan nikah dulu. Tidak nikah dalam keadaan hutang, lebih banyak hutangnya. Kan berapa banyak orang sekarang ya, untuk supaya pestanya tuh mewah, biar tekor asal kesohor, akhirnya setelah menikah pening kepala. Kenapa ikhwah? Hutang sana sini karena ingin kesohor. Padahal kalau dia gak punya duit, kemudian dia menikah, yang penting kan tidak harus mewah. Ada walinya, ada maharnya, ada perempuannya, ya sudah jadi. Tentu ada tuan kadinya lah yang untuk mencatat. Kemudian walimah. Walimah itu makan-makan. Demikian. Berapa orang yang hadir? 40, belikan mie Aceh. Mie Aceh satu bungkus berapa sekarang? Yang murah-murah aja 10.000 dapat? 12 sekarang. Oke, 40 orang. Nah, udah cukup kan? Demikian ikhwah. Paling mie Aceh, kita jauh-jauh datang mie Aceh. Undangan pernikahan orang kan ekspektasinya paling enggak ayam lah gitu kan. Ini mie Aceh dibuka, tungkut pertama mie Aceh, tungkut kedua mie Aceh, ketiga mie Aceh semua. Yang enggak ada masalah, enggak ada masalah. Bahkan Rasulullah ya, ada yang walimahnya itu beliau tepung gandum campur korma campur minyak samin. Itu makannya. Demikian. Ya mie Aceh masih mendingan. Ada juga Rasulullah nggak pakai walimah karena nggak pakai walimah pada waktu itu. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini hutang dahulu dibayar. Ya, daripada pernikahan supaya nikahnya itu nggak menakutkan ikhwah. Ya. Ya, ada lagi? Ya. Ini siapa yang lebih dahulukan? Ini berhutang untuk nikah gitu. Begini ikhwah, permasalahannya kan ini tuh nikah nih, nikahnya, utangnya kan untuk nikah. Dia harus tahu kondisi dia dalam keadaan bagaimana. Kalau kondisi memang kondisi darurat, pokoknya sudah nggak bisa lagi. Itu kalau nengok kambing aja macamnya udah cantik kali udah misalnya. Sakit parahnya misalnya. Nggak bisa nengok kambing. Pokoknya nengok kambing yang disisir sedikit udah aduh kambing gitu. Saking parahnya itu misalnya. Udah maka ya nggak apa-apa ngutang, segeralah dia menikah. Demikian ikhwah. Itu kambing. Gimana kalau nengok cewek? Tuh, ya dia kan lebih tahu tentang dirinya. Balil insanu ala nafsi basirah. Ada pernah dulu seorang ikhwan, Ustaz gimana saya kepingin menikah tapi begini, saya bawaannya badan saya mau ke tempat ini aja, ke tempat prostitusi itu aja. Ini makanya mau ke sana aja bawaannya. Kok mau ke sana aja bawaannya gitu. Karena sudah nggak tahan lagi. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Maka silahkan ngutang. Karena antara hutang dengan khawatir terjerumus zina mana yang lebih besar? Lebih besar kalau jatuh pada zina. Jadi nggak apa-apa dia hutang, ya hutang untuk menikah. Jika memang sudah kebelet lah kita katakan. Tapi kalaupun dia masih loyo, letoy, longoh, lunglai, ngutang untuk nikah, apa yang dia banggakan? Apa yang mau dia banggakan? Demikian. Kalau dia itu kayak gitu cocoknya direfleksi dulu. Hutang untuk memperbaiki saraf-saraf yang sudah mati. Demikian ikhwah, ya. Jadi boleh dia ngutang, tapi jangan banyak-banyak, sekedarnya saja yang penting dia bisa menikah. Cari si akhwat yang enggak banyak modal. Cukup yang dia minta misalnya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat bukan jangan seperangkat yang mahal-mahal itu ikhwah. Sajadah yang dibaca ikan kan ada yang 35.000. Itu kan termasuk perangkat alat sholat. Demikian. Walimahnya yang murah-murah saja. Itu dia, jangan terlalu mahal-mahal. Kalau ada akhwat yang seperti itu, atau dia datang ke rumah seorang, dia mau melamar, ada apa nak? Saya mau melamar anak bapak. Oh iya, kerjaanmu apa? Sekaligus pak melamar kerjaan dengan bapak misalnya. Semoga dikasih kan. Pas sekali di sana ada ruko bapak.
udahlah kamu nikah saya itu kamu yang ngelola. Wah, bagus kan? Orang yang datang tuh meyakinkan berarti kan? Ya, meyakinkan. Tapi kalau nggak meyakinkan, kerjaanmu apa nak? Nggak ada Pak melamar. Tolong itu pintu gerbang masih terbuka kan? Ada demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan dari Rehan, Ustaz. Bagaimana hutang itu kan wajib dibayar. Ya. Kemudian jual narkoba kan haram. Ya. Bayar hutang pakai hasil jual narkoba. Itu apakah hutang ini lunas atau gimana? Paten juga ya. Ikhwah, jual hutang pakai narkoba. Lunasi hutang dari hasil narkoba, Allahu a'lam bissawab, lunas. Tapi dia berdosa yang dia jual narkobanya. Kalau pelunasannya dianggap lunas, karena orang yang menerima hutang itu dia nggak ada hubungan sama sekali dari mana dia dapati, demikian. Ya, itu nggak urusan dia. Pokoknya lunas hutangnya dia sudah selesai. Masalah dari mana dapatnya, maka itu urusan orang yang pengedar tadi itu. Jadi lunas hutangnya. Bukan berarti nggak anggap lunas ya, lunas hutangnya. Sah pembayaran hutangnya. Demikian. Ya. Apa? Meninggal dalam keadaan berhutang. saya berhutang. Ya. Apakah dia kena siksa kubur, kemudian saya nanti masuk neraka dulu atau gimana? Tergantung tadi, kalau dia memang dia ada unsur kesengajaan untuk tidak mau bayar, jelas siksa. Ya, siksa. Dan sebelum disiksa itu dia harus bayar dengan kebaikan-kebaikan dia. Kalau seandainya ludes kebaikannya, maka dimasukkan ke neraka dia. Tapi kalau masih banyak lagi kebaikan-kebaikannya setelah dia membayar hutang itu dengan kebaikan, maka boleh jadi Allah mengampuninya. Itu ya, karena itu pelunasan hutang dengan kebaikan. Itu dia. Ya, ada lagi? Ya. Minta-minta kan dilarang dalam Islam. Ya. Tapi kalau minta didoakan Minta-minta itu, ikhwah, pertama minta doa itu nggak pakai modal dia. Kemudian itu dibolehkan, ya dibolehkan. Sementara ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai bocah, aku ajarkan engkau 3 permasalahan. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta permohonan, mohonlah kepada Allah. Itu dia. Kemudian ini merupakan Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas supaya jangan meminta-minta. Tetapi ikhwah, masalah meminta doa tidak termasuk dalam di sini. Ya, meminta yang dimaksud minta duit, minta harta, minta tolong mengambilkan sesuatu, misalnya kan. Demikian, minta tolong mengambil, misalnya ya urusan dunia lah. Ya, urusan dunia. Jadi dalam masalah ini sebaiknya tidak meminta tolong. Kalau mungkin bisa kita untuk mengerjakan sendiri dia. Sebaiknya ya, misalnya antum mau makan, sementara istri belum masak, apa yang antum lakukan sebaiknya? Gimana? Masak sendiri. Kalau 2 tahun masak sendiri itu apa juga guna istri kan? Jadi kalau bisa seperti itu, ya. Kalau ya tentunya sekali mengajarkan istri bahwasanya masak itu merupakan kewajiban. Demikian ikhwah. Ya kalau antum perintahkan masak, tapi kalau antum katakan sudah adik nggak usah masak, adik cukup berhias-hias aja. Wah. Konsep begini kan fulusnya harus kuat. Ya, adik harus berhias-hias saja. Pakai apa bang? Ya pakai bedak dingin.
Apa? Demikian yang murah-murah ya gitu kan. Ya berarti kan nggak punya modal dia untuk itu. Intinya ikhwah, sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi kalau ukhrawi, misalnya kita minta doa, itu boleh. Rasulullah Umar bin Khattab pernah berkata kepada kawan yang sedang mau musafir, kata beliau, la tansana fi salihi du'aik. Jangan kau lupakan saya dalam doa-doamu yang soleh. Karena Rasulullah mengatakan salah sudda'wat ila turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Pertama, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul madlum, doa orang yang terzolimi. Wa da'watul walid liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Jadi salah seorang sahabat ada yang mau pergi safar, kata Umar bin Khattab, jangan kamu lupakan saya dalam celah-celah doa baikmu. Jadi dibolehkan, ya. Tetapi ikhwan rahimanallah wa iyyakum, begini, apakah kita dibolehkan minta doa kepada seorang ustadz ataupun seorang yang kita anggap soleh? Boleh, tetapi sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Kalau saya Utsaimin mengatakan tidak. Sebaiknya tidak. Kenapa demikian ikhwah? Karena kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, minta kepadaku. Jadi langsung astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Itu satu. Yang kedua, kasihan dengan orang soleh ini. Demikian. Seandainya doanya makbul, kita minta, Pak, tolong doakan saya semoga sakit saya sembuh, didoakannya sembuh. Nanti sebulan lagi datang lagi, Pak, tolong doakan saya semoga anak saya berhasil jadi dokter, jadi misalnya. Kemudian beberapa kali jadi tuh, doanya makbul. Yang makbul datang kepada Bapak soleh ini, Pak, semua yang Bapak doakan itu Bapak doakan tuh makbul semua, Pak. Apalah yang di dalam pikiran si orang Bapak soleh ini? Makbul. Paten kali rupanya awak ini. Baru ini tahu, bisa naik hidungnya ikhwah. Ya, bisa naik hidungnya. Demikian. Jangan-jangan dia buka praktek itu nanti menerima berbagai macam doa. Bisa begitu. Ada kan gitu kan di internet, ada yang begitu di Facebook saya dengar. Jadi menerima, ya kan? Sampai seperti itu ikhwah. Jadi menerima pesanan doa. Itulah dia. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Nunjuk di sini suaranya ke sana. Gimana? Kan ada yang utang kita nih, kita pun udah lupa nilainya berapa. Itu orang berutang tuh bisa lupa dia. Yang mengutang ya nggak lupa-lupa itu. Ya terus? Udah bolak-balik kita tagih, udah ada hampir 3 tahunan gitu kan, nggak juga dibayar. Jadi udah panen udah hilang kan. Nah itu gimana? Udah itu rusak. Gimana maksudnya? Saya untuk di kitanya gitu, sehingga kita pun memutuskan silaturahim sama dia gitu. Karena enak tengok hari itu Ustaz. Iya. Itu gimana buat kitanya gitu ya, kita punya utangnya gitu. Nah udah gitu kadang dia kan gaya hidupnya itu terlalu tinggi. Jadi berutang sama sini, jadi kita pun kadang bilang kawan gitu kan, jangan kasih dia itu apa hukumannya kita. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mengenai kita yang memberikan hutang lantas hutang kita nggak dibayar. Mau yang terbaik? Mau yang terbaik enggak? Yang terbaik itu dianggap lunas. Itu dia. Ya. Walaupun dia sanggup bayar, tahu kita dia sanggup bayar, tapi dia nggak mau bayar, kita anggap lunas itu akan lebih baik. Kalau seandainya dia nggak sanggup bayar, kita tahu dia nggak sanggup, kita anggap lunas, itu sudah biasa, ya. Itu sudah biasa kalau itu. Ini kita tahu dia sanggup bayar, tapi dia nggak mau bayar, terus kita anggap udahlah saya lunaskan. Itu perjuangan. Itu perjuangan itu. Itu mengikhlaskannya campur jengkelnya itu. Betul. Jadi bagaimana? Sebaiknya anggap lunas dan berjuang supaya ikhlas. Itu ikhwah. Itu akan lebih bagus, ya. Dianggap lunas. Kenapa? Karena ketika kita menganggap
lunas hutang seseorang dengan ikhlas, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan timpalan yang sama dengan kita. Mana tahu kita juga punya utang ke orang yang belum kita bayar, kita kan nggak tahu. Karena kita tulus mengikhlaskan orang ini, maka Allah akan ganti dengan yang baik. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, bukankah balasan bagi kebaikan itulah kebaikan juga. Jadi harapan kita itu sama seperti kalau kita dizolimi oleh orang lain. Kalau kan boleh kita balas kan? Kita boleh membalas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimisli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menzalimi kamu, kamu boleh membalasnya sesuai dengan kezaliman yang ditimpakan kepada kamu. Tapi akan lebih bagus kalau kita maafkan. Harapannya kenapa ikhwah? Kalau kita maafkan, Bu, anaknya Bu, anaknya. Harapannya bagaimana ikhwah? Harapannya kalau kita memaafkan, kita berharap pada Allah kita juga dimaafkan. Itu ikhwah. Jadi sebaiknya walaupun antum tahu dia bisa melunaskan tapi memang enggak mau melunaskan, sudahlah, anggap lunas. Itu akan lebih bagus. Kemudian bagaimana kalau kita ceritakan kepada orang lain? Boleh ikhwah. Boleh. Itu namanya ditahzir dia. Boleh. Karena kita khawatir nanti akan jatuh korban-korban berikutnya, di mana dia akan cari mangsa-mangsa baru kan untuk dihutangin. Demikian ikhwah. Tadi bagus-bagus begitu kan, dipuji-puji. Masya Allah, antum nih 3 hari baru saya lihat, tapi kok tambah ganteng ya. Kita kan naiklah hidungnya kan. Masya Allah tambah ganteng ya. Tapi lebih ganteng lagi kalau saya boleh minjam duit gitu. Ujung-ujung minjam duit. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh antum sebut, tapi hanya masalah hutang ya. Masalah hutangnya aja. Jangan yang lain-lain. Hati-hati kalau yang ngutang. Itu kalau ngutang dia susah. Istrinya pun cerewetnya minta ampun. Urusan istri di situ. Utangnya utang aja udah, jangan yang lain-lain disebut-sebut. Ya. Kalau yang lain-lain disebut tidak ada kaitan dengan hutang, maka itu jatuh pada ghibah yang diharamkan. Tadi ghibah juga, tapi ghibah yang dibolehkan. Ya, ghibah yang dibolehkan. Kalau ada yang kita sebutkan yang lain, istrinya tuh cerewetnya minta ampun, neneknya juga lebih parah pada istrinya, misalnya begitu kan, berarti kan menyebutkan yang lain yang nggak ada hubungannya. Demikian, maka itu masuk ghibah yang diharamkan. Jadi ya fokus saja pada satu permasalahan, boleh. Demikian. Lagi, tadi ada suara sebelah sana. Sebenarnya pertanyaan hampir sama dengan. Ya udahlah kalau gitu nggak usah tanya Pak. Waktu kita tagih, dia itu kan berjanji saya akan bayar, tapi tunggu tanah saya laku. Tunggu tanah saya laku. Ya. Udah 16 tahun tanahnya nggak laku-laku. Ya. Jadi kan membuat kita apa tadi Pak Ustaz, agak berdompel agak gitu. Jadi katanya kalau kita tidak tagih-tagih uang itu, setiap apanya uang itu jadi amal ibadah kita. Iya betul. Artinya gini, kita sama dengan separuh meminjami dia kan? Iya betul. Jadi kan bagus nggak usah diikhlaskan Pak Ustaz. Artinya Bapak pedagang Pak. Pedagang, Bapak pedagang. Bapak pedagang profesinya? Enggak, ya. Bisa pedagang kan begitu, dengan modal sedikit untung sebesar-besarnya. Iya. Tapi kalau kita setuju, nanti kalau tanah saya laku baru saya lunaskan, dan sampai sekarang belum laku-laku juga, berarti dia tidak menyalahi janji dong. Karena kan kaitannya begitu. Kalau tanah ini laku, maka saya bayar. Jadi apa yang kita lakukan? Udah biar saya yang jualkan, gitu. Biar saya yang jualkan. Demikian. Kadang-kadang bisa nggak memang sengaja tanahnya nggak laku-laku? Dengan cara? Iya, diberi harga di atas standar, harga pasaran. Demikian. Jadi Bapak bisa mengatakan, udah saya yang jualkan. Begitu saya yang jualkan dengan harga pasaran. Demikian ikhwah. Boleh antum buat misal begitu. Terus bagaimana kalau dibiarkan aja lah, biar ada pahalanya. Semoga mengalir terus pahalanya. Ya, semoga mengalir terus pahalanya. Demikian. Lagi? Oke, berarti kita sudah siap pulang. Ya. Demikianlah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Intinya
Jangan berhutang kecuali untuk yang darurat, yang penting-penting saja. Karena membayar utang itu berat walaupun kita sanggup. Membayar hutang itu berat walaupun kita sanggup. Godaan yang sangat besar. Ketika kita mau bayar hutang, setan bisikkan, ini kalau uang ini diputar 3 kali, udah berapa untungnya? Nah, diputar 3 kali, udah untung 3 kali, cobalah 3 kali lagi. Akhirnya kan gak bayar-bayar. Itulah dia ikhwah. Setan yang begitu. Ya, dia tidak ingin kalau kita bayar hutang. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum masal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.